Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan berbagi bagaimana tip dan triksnya kalau kita melakukan visitasi untuk PAUD ya. Nah, ini ternyata memang sangat luar biasa sulit. Kalau yang tidak siap bisa jadi yang korban adalah sekolahnya. Untuk itu, ikuti video ini sampai selesai. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, komen, dan share. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan visitasi atau akreditasi di PAUD. Nah, ini sekarang bagi teman-teman asesor yang dari dari Dasmen, tentunya belum pernah melakukan visitasi di PAUD. Nah, bagi yang belum, ini cukup lumayan, harus mengetahui dari awal. Kalau enggak, resikonya cukup lumayan, teman-teman. Jadi gini, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan visitasi di PAUD, saya bagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana persiapan yang matang, yang kedua bagaimana pelaksanaan, dan bagaimana pelaporan. Dan pelaporan inilah yang paling sulit, kalau tidak berisiko tinggi bagi sekolah yang divisitasi. Baik teman-teman, saya akan coba jelaskan sedikit untuk persiapan. Bagi asesor PAUD yang ditugaskan untuk melakukan visitasi, persiapan yang pertama dibuat adalah, yang pertama, Bapak Ibu harus membuat folder di Google Drive, dan itu terdiri dari 26 butir. Nah, masing-masing butir tentunya indikatornya banyak, dan setiap butir itu nanti harus ada video yang dimasukkan sini berdasarkan indikator. Kalau nggak ada video berarti indikatornya tidak terchecklist. Ini yang jadi masalah ketika kita tidak bisa mendapatkan video dengan sesuai dengan harapan indikator, maka akan masalah. Itu yang pertama, maka harus dipersiapkan. Kemudian yang kedua, bagi asesor wajib melakukan atau memahami betul semua indikator-indikatornya. Nah, ini kalau kita tidak memahami indikator itu, maka pada saat kita mencari video ini dibutuhkan apa tidak? Bukan sekedar yang penting di video kan, nanti nggak dibutuhkan, nggak ada gunanya. Nah, itu. Karena itu harus dipahami. Maka baca berulang-ulang. Saya berulang-ulang. Totalnya ada 99 indikator. Nah, ini yang harus dipahami. Tapi besarannya, komponennya dari 10 komponen itu kita sudah tahu. Apa arahnya sudah tahu. Nah, itu pentingnya teman-teman. Pahami dari komponen, ya komponen 1 sampai komponen 10. Komponen 1 ada butir 1, butir 2, dan butir 3. Butir 1 ada 4 indikator. Butir 2 ada 4 indikator. Itu harus dikuasai. Dan isinya apa? Sehingga kita ketika mencari video itu sesuai dengan indikator yang dibutuhkan. Itulah persiapan yang harus disiapkan oleh teman-teman. Kemudian yang ketiga, untuk mempersiapkan itu, Bapak Ibu, HP-nya harus dipersiapkan. Jadi jangan sampai HP-nya sudah ada isinya video-video yang sudah penuh. Nanti tidak bisa merekam. Karena itu dipersiapkan Bapak Ibu. Ketika kita mau berangkat, pastikan HP kita kosong. Tidak ada file-file yang penuh. Video-video pindahkan ke drive yang lain. Nah, kalau saya seperti itu, langsung kosong blong. Gitu ya. Maka kalau misalkan ada duit ya beli HP yang penyimpanannya itu besar. Itu yang paling penting. Itu persiapan yang harus dilakukan oleh teman-teman. Itu ya. Nah, kemudian setelah persiapannya sudah matang, sudah siap berjalan mau ke sana, yang perlu diingat nanti pada pelaksanaan. Nah, ini yang lanjutnya adalah pelaksanaan. Pada saat pelaksanaan itu namanya kita visitasi kan akan mengobservasi, akan melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak. Jam 7 kita harus wajib sudah di sana. Nah, kemarin saya prakteknya 6:30 kita sudah di situ. Wah, pokoknya benar-benar dari 6:30 belum ada siswa satu pun, guru-guru tapi sudah ada semuanya. Nah, kita langsung siap. Begitu mulai siswa datang, memberi salam, dan semua itu sudah harus divideokan. Saya satu-satu, tapi yang penting sesuai dengan indikator yang kita cari. Jadi jangan semua divideokan ya, ngabis-ngabisin tempat nggak akan digunakan, nggak akan berguna ya, seperti itu. Nah, antara asesor 1 dan asesor 2 itu akan bagus manakala ketika videokan 1 dan memang ada waktu jeda, maka segera diupload di WA. Caranya Bapak Ibu buat grup antara asesor 1 dan asesor 2 untuk menyimpan video itu. Sehingga langsung diberi nama. 1, memberi salam, misal. Ini hanya misal saya. Itu harus dituliskan keterangannya, langsung kirim. Terus video apa lagi? Tentang misalkan berdoa misalkan. Yaitu langsung di videonya kirim ke WA,
di VA Group tadi maksudnya yang berdua antara asesor A dan asesor B. Jadi asesor A dan asesor B itu juga mencari yang sama. Nanti kita kumpulkan Bapak Ibu. Karena kalau kita sendiri dalam waktu 1 hari itu atau mungkin dari pukul 7 sampai pukul 10 sampai siswa itu sudah pulang, itu bisa jadi tidak ketemu. Nah, itu makanya perlunya itu langsung dimasukkan dan diberi nama. Kalau nggak diberi nama, mumet sekali teman-teman ya. Diberi nama, ini terkait apa? Ini terkait apa? Kalau saya bahkan saya kasih kode, misalkan butir 1, indikator 1, 1.1 tentang apa? Itu videonya. 1.2 tentang apa? Butir 2 berarti butir 2.1 tentang apa? Butir 2.1 tentang apa? Titik 2 tentang apa? Dan seterusnya. Sehingga mudah kita mendapatkannya dan mungkin kita karena memang kita harus real apa adanya. Nah, seperti itu. Nah, yang jadi masalah kalau kita nggak mendapatkan video di situ, sementara sebenarnya sekolah itu melakukan ada seperti itu, yang rugi adalah sekolah. Itu teman-teman. Terus sampai dari pagi sampai semua kegiatan, fasilitas yang dimiliki, fasilitas mainnya semua kita videokan. Nah, cara videonya teman-teman, divideokan itu langsung video seret 4 detik langsung di pause. Jadi jangan semua gitu. Video lagi tentang apa kita masih ingat. Oh, terkait dengan tempat main menyiapkan main yang banyak itu apa saja kita videokan. Oh, ini tentang apa, yang ini tentang main apa, yang ini main apa, itu langsung seret 4 detik pause, seret 4 detik pause, seret 4 detik sampai semuanya, sehingga nanti bisa terkumpul 15-16 detik sudah cukup. Banyak gitu. Kalau nggak gitu habis kita ya, seperti itu. Akan kehabisan storage nanti ya, akan keberatan gitu. Itu teman-teman. Nah, kemudian setelah kita memvideokan dari semua kegiatan, saya katakan semua kegiatan yang sesuai dengan indikator, itu kita ambil langsung upload. Kalau misalkan nggak keburu, ya jangan langsung diupload ke WA, berat ya. Misalkan ada kesempatan, oh ini masih ada jeda kira-kira 2 menit, ini bisa kita kirim ke WA, terus kita videokan lagi. Nah, seperti itu. Itu teman-teman, untuk mengambil video. Jadi benar-benar real, apa yang kita gali itu real apa adanya, dan kita tidak ngarang apapun ya dari situ. Itu yang penting teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman, ketika kita sudah mendapatkan video sampai jam 10, termasuk di kelas itu apa yang dilakukan, model pembelajarannya seperti apa, semua pokoknya ya. Itu kegiatan main anak menggambar, anak melakukan apapun, video kan, seret. Nah, kira-kira gitu ya. Langsung kalau saya itu seret, mati, selesai. Kalau misalkan masih panjang ya, seret, pause, seret, pause, seret, pause. Jadi nanti 20 detik itu bisa dapat banyak gitu ya, terkait dengan indikator yang sama. Caranya seperti itu teman-teman. Nah, setelah jam 10 istirahat, kita istirahat dulu. Itu menggeh-menggeh, jangan dikira itu. Menggeh-menggeh betul gitu ya. Nah, setelah kita menggeh-menggeh, kita istirahat, mungkin minum ya. Udah selesai, udah siap, kumpulkan semua guru dan kepala sekolah, kita melakukan tindak lanjut atau wawancara hal apa yang hal-hal yang sudah dilakukan, itu kita tanyakan apakah sudah ada dan ada videonya apa tidak, karena tidak semua yang pada hari itu kita videokan pada anak-anak tidak semuanya ada di situ. Karena misalkan temanya saat itu misalkan tentang mangga, ada bagaimana cara tumbuhan mangga, sampai mangganya, sampai jadi mangga itu diceritakan kepada anak, sampai dia jual mangga, membuat jus dan lain sebagainya, sampai membuat kolase dan semuanya, itu semua sudah ada. Tapi ada hal lain yang tidak ditemukan, maka kita bisa tanyakan, wawancara dengan kepala sekolah pun guru. Kumpulkan, wawancarai sesuai dengan indikator yang kita butuhkan. Nah, itu apa saja yang kita cari di sana. Ada nggak terkait hal ini? Kalau ada, apa yang dilakukan, kita tanya, bener nggak itu dilakukan? Ada videonya apa enggak? Ya, kalau enggak berarti kan bohong. Maka yang kita cari adalah video-videonya. Nah, seperti itu. Oke, selesailah sudah. Kita bisa dari jam 10 itu bisa sampai jam setengah 4, teman-teman. Jam 3 kemarin, jam 3. Kemudian setelah itu kita penutupan. Ya. Nah, penutupan kita memberikan kepada kepala sekolah bahwa sekolah masih ada temuan yang belum dilakukan, disampaikan ya, temuan-temuan itu. Nah, membuat itu tidak gampang, nanti saya kasih cara mudahnya ya, begitu. Oke teman-teman. Nah, setelah selesai kita tutup, udah selesai, tinggal yang berikutnya adalah membuat laporan. Membuat laporan bukan hal yang mudah, karena kita harus memetakan apa yang ada dan apa yang tidak. Kemudian harus menuliskan catatan sesuai dengan video yang ada.
Nah, itu kalau kita manual, mungkin saya pusing, saya juga seperti itu. Maka saya membuat desain aplikasi untuk mempercepat membuat laporan. Tapi ingat ya, ini harus profesional dalam menggali videonya. Tapi ini hanya sekedar membantu mempercepat membuat laporan. Dan ini yang paling sulit. Gitu. Nah, saya siapkan bagi teman-teman yang membutuhkan bisa ke WA saya nanti ya, 0813 79 363 886. Cukup murah untuk mempercepat pekerjaan Bapak Ibu semua, dan itu real supaya benar-benar yang kita berikan itu secara profesional. Nah itu. Nah, ketika buat laporan itu kan nanti laporan untuk individu ya dari asesor A dan asesor B gitu kan. Nah, ketika sudah itu kan nanti akan ada apa namanya laporan kelompok. Nah, laporan kelompok itu adalah laporan yang akhir. Apakah ditemukan di A, apakah ditemukan di B? Kalau gini kita harus diintegrasikan antara asesor A dan asesor B. Ini yang sering terjadi kalau kita tidak menyiapkan video yang cukup, bisa jadi menurut kita nggak ada, ternyata di B ada. Nanti kita simpulkan kalau memang ada ya integrasinya, bahwa oh ternyata sebenarnya ada. Jadi akan berbeda hasil kelompok dengan individu akan bisa jauh sekali seperti itu. Nah seperti itu. Sudah selesai teman-teman. Kita sudah membuat laporan tadi. Nah, yang saya paling sulit adalah tadi membuat catatan-catatan. Nah, catatan itu harus sesuai dengan video yang ditemukan benar-benar. Nah, ini aplikasinya memang membantu untuk membuat catatan sesuai dengan video-video yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Sehingga membuat laporan di Sispenanya tidak sulit. Itu yang kita lakukan. Semoga sukses, tetap semangat, dan jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe, like, komen, dan share. Nanti akan mendapatkan info-info berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.